Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, memperingati Jumat Agung, ribuan umat Katolik menyaksikan teatrikal Jalan Salib yang dibawakan orang muda Katolik Gereja Katedral Jakarta. Teatrikal dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat di Selasar Gereja Katedral Jakarta. Umat diajak merenungkan misteri sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Selain teatrikal yang diselenggarakan Jumat pagi, Gereja Katedral juga melakukan ibadat Jumat Agung yang dibagi menjadi 3 sesi. Gereja Katedral menyediakan 5.000 kursi bagi jemaat dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita ketahui bersama bahwa kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana kita upaya manusia supaya bisa ikut serta dalam hal apapun juga, hal kecil apapun juga, untuk supaya kita bisa merawat bumi kita. Intinya bagaimana katedral mencoba untuk tetap selalu mendukung, mencintai wastra Nusantara kita, dan juga satu hal lagi tentang mengajak untuk daur ulang. Contohnya seperti Bukit Golgota itu menggunakan batu-batuan itu bukan membeli, tetapi mengambil dari sisa pembangunan, kemudian juga kertas-kertas dan lain halnya dan lain sebagainya. Peringatan Jumat Agung juga digelar di GPIB Immanuel Jakarta. Jemaat Kristen memperingati kisah sengsara Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini yang dilangsungkan dalam 4 sesi. GPIB Immanuel mengangkat tema kebangkitannya membarui kemanusiaan kita sebagai tema Paskah tahun ini. Melalui tema ini, jemaat diajak untuk kembali melihat pesan Paskah, bukan hanya sebatas seremoni, namun yang paling mendasar adalah kita dipulihkan dari kemanusiaan kita. Saudara, menghayati peringatan Jumat Agung umat Katolik di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara mengikuti prosesi Jalan Salib pada Jumat pagi. Prosesi Jalan Salib merupakan simbol dan refleksi umat dalam mengenang perjalanan dan sengsara Yesus Kristus menuju Golgota hingga wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Proses Jalan Salib diikuti dengan penuh hikmat dan khusyuk oleh umat Katolik. Gereja Katedral Hati Tersuci Maria akan menyelenggarakan 2 kali ibadat. Sesi pertama dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan sesi kedua dimulai pukul 15. Saudara, hari ini merupakan peringatan Jumat Agung. Kita akan pantau jalannya peringatan Jumat Agung di 3 lokasi berbeda. Sudah bersiap 3 jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan juru kamera Ian Faris di Gereja Katedral Jakarta. Juga ada Claudia Carla dan juru kamera Junaidi Saputra di GPIB Immanuel Jakarta, dan Yane Mike Singal dan Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral Makassar. Ibadat Jumat Agung akan dipersembahkan oleh Uskup Agung Makassar, Monsinyur Fransiskus Nipah, dan didampingi oleh Reverendus Dominus Julius Mali dan Reverendus Dominus Suprianus Baso. Kolekte akan diedarkan sesudah penghormatan salib dan diperuntukkan untuk tanah suci. Saudara terkasih, kini marilah kita siapkan hati dan budi kita
untuk mengikuti ibadat Jumat Agung, mengenang sengsara Tuhan dengan penuh hikmat. Mari kita bangkit berdiri. Ingatlah, ya Allah Bapa, akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan.
Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tetangga-tetanggaku merasa jijik, para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.
dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Umat disilakan duduk. Sesuai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, solo dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan terjatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu
dan meletakkannya kepada imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkut. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia akan masuk bersama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di situ dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkal katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? maka Petrus menyangka lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gunung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia
menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, jangan dia, jangan dia, jangan dia, mainkan Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka memakainya jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam hai Raja orang Yahudi. Salam hai Raja orang Yahudi. Salam, salam, salam hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar muka Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang Yahudi, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati satu kesalahan pun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia ini. Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salib, salib. Kata Pilatus kepada mereka, ambil saja dia sendiri dan salibkanlah dia. Tidak mendapati kesalahan apapun padanya, kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu, mereka mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Ketika Pilatus mendengar itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus,
dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak menjawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang Yahudi berteriak, Ketika Pilatus mendengar itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Lalu mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia
Disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu,
Dan kemudian kata Yesus kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada bulir anggur rasam. Mereka mencucurkan bunga karam pada sebatang iso, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut. Umat dimohon berdiri. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, Dan supaya pada hari Sabat mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat adalah hari besar. Datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit mematahkan kaki orang pertama, dan kaki orang lain yang disalibkan bersama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat Yesus telah wafat, mereka tidak jadi mematah kakinya.
Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia akan mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Maka datanglah Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 karati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafani dengan kain lenan, dan membubuhnya dengan rempah-rempah. Menurut adat pemahaman orang Yahudi, dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Mereka meletakkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah. Disilahkan duduk. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah panjang yang baru saja kita ikuti diawali dengan pengantar yang tadi kita dengarkan bersama. Inilah kisah sengsara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat secara menyeluruh dari awal hingga akhir secara seksama. Dan kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya yang ditampilkan di sana, yang dipentaskan, nada dasarnya
bukanlah sengsara, tetapi di balik itu tema besar yang ada adalah kisah keagungan kasih Tuhan. Dan tadi kita melihat bagaimana Tuhan menyerahkan nyawa. Tentu saja pertanyaannya, maksud dan tujuannya, mengapa dia menyerahkan nyawa, menyerahkan jiwa. Dan dia katakan, semua sudah selesai. Sekali lagi, kisah keagungan Tuhan. Dan karena itu hari ini disebut Jumat Agung, bukan Jumat Sengsara. Kisah keagungan Tuhan. Berkenaan dengan hal itu, saya mengajak kita untuk memetik 2 poin permenungan. Pertama, seruan yang keluar dari mulut Yesus. Dan yang kedua nanti, apa yang terjadi dengan Petrus. Aku tidak mengenal dia, penyangkalan. Kita mulai dari yang pertama. Pada awal kisah tadi dikatakan bahwa Yesus, para muridnya berada di lembah Kidron. Dikatakan oleh penginjil Yohanes, datanglah juga ke situ Yudas Iskariot dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Lalu Yesus maju ke depan dan dengan penuh keberanian berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Dijawab oleh orang banyak, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia. Akulah dia." Seruan "Akulah dia" mengajak kita untuk mengingat kembali pertemuan Musa dengan Yahweh, dengan Tuhan di Gunung Sinai. Waktu itu Yahweh, Allah memperkenalkan diri kepada Musa, "Aku adalah aku. Aku adalah aku." Nah, pesannya, Tuhan yang hadir di tengah manusia. Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tadi malam, ketika kita teguran, ketika kita berjaga bersama Yesus di Taman Getsemani, kita ingat akan doa dari Yesus. Ketika dia berada di dalam pengalaman yang krisis, kita ingat akan doa Yesus itu. "Bapa, biarlah piala ini berlalu daripada aku, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa lah yang terjadi." Kehendak Bapa. Pertanyaannya, manakah kehendak Bapa itu? Penginjil memberikan jawaban. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang agung, yang menghendaki supaya orang-orang yang percaya kepada Allah tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus memilih mati di salib demi penebusan umat manusia, demi keselamatan kita. Itulah keagungan kasih Tuhan. Kita lihat
dalam renungan kita masa Prapaskah dalam ibadat jalan salib, dan kembali lagi ditegaskan tadi dari perhentian pertama sampai pada perhentian ke-12 ketika dia wafat, pelbagai krisis, dia jatuh berkali-kali, dia dihina, dia diolok, dia ditampar, tidak melarikan diri. Mengapa? Karena kasih-Nya yang agung kepada kita manusia. Poin kedua, kita mau belajar pada Petrus. Petrus yang berada di jalan salib berseru, "Aku tidak mengenal dia." Dia menyangkal. Padahal sebelumnya dia janji, "Aku siap mati untuk guru." Tetapi tadi kita dengarkan, ketika berada di halaman rumah imam besar, ketika dia sementara menghangatkan diri dekat api, seorang pelayan perempuan datang kepadanya dan mengatakan bahwa engkaukah juga bersama dengan dia? Jawaban Petrus apa? Aku tidak mengenal dia. Siapakah Petrus ini? Mungkin saya, mungkin Bapak Ibu, mungkin kita sendiri masing-masing ini pernah menemukan diri kita seperti pada figur, pada sosok Petrus yang menyangkal Yesus. Kita lihat peristiwa hidup kita dari hari ke hari. Dari satu pihak, kita punya komitmen untuk percaya kepada Yesus, untuk ikut Yesus. Tetapi dari lain pihak, ketika kita masuk dalam saat krisis, kita tergoda untuk lari. Ketika zona nyaman kita terusik, yang kita kedepankan adalah kehendak dan kepentingan diri sendiri. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, Jumat Agung ini mengundang kita untuk berkaca pada diri sendiri, untuk refleksi, untuk bermenung. Sosok saya, gambar saya seperti Petrus atau yang lain. Yang lain siapa? Yudas Iskariot. Petrus memang pernah masuk dalam krisis, pernah jatuh, menyangkal. Tetapi tiba saatnya, waktu yang indah bagi Tuhan. Dia bertobat. Dia sadar bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kerapuhan daripada kelemahannya sebagai seorang manusia. Saya percaya bahwa kita semua yang datang merayakan ibadat Jumat Agung ini ikut Petrus. Kita pernah jatuh, kita pernah gagal menjadi saksi Kristus, ditandai dengan banyak kerapuhan, kelemahan. Tetapi pada hari yang penuh rahmat ini kita disadarkan bahwa kasih Tuhan itu begitu agung. Dia tidak pernah berpaling dari kita. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Jenak kita hening dan kita resapkan pesan Tuhan untuk kita pada Jumat Agung ini.
Kita masuk dalam doa umat meriah. Untuk Gereja Kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk Bapa Suci. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Leo ke-14, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Fransiskus Nipa, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdirilah. Untuk para calon baptis. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk persatuan umat Kristiani. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang Yahudi. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus. Marilah kita berdoa pula
untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai manusia, sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang yang menderita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan
melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan, apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Mari kita berdoa untuk negara-negara yang dilanda perang pada saat ini, khususnya yang terjadi di Timur Tengah, yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kiranya oleh kuasa-Mu dan kebangkitan Yesus Kristus, negara-negara yang terlibat dalam peperangan meninggalkan cara-cara kekerasan untuk menghindari korban yang tidak bersalah. Kiranya ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu hadir bagi para pemimpin agar mereka menghindari jalan peperangan tetapi menemukan jalan dialog untuk membangun kedamaian dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara Yakob Gosali yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Saudari Oma Anna Maria Iapari yang dipanggil Tuhan 26 tahun yang lalu. Dan mungkin juga saudara-saudara kita yang kita ingin doakan. Kiranya ya Bapa, saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil, yang di dalam hidupnya setia mengikuti Kristus Putra-Mu, Engkau izinkan untuk bersatu bersama dengan Bapa dalam kemuliaan di surga, dan jadikanlah mereka menjadi pendoa bagi keluarga yang masih hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mempersiapkan diri masuk penyembahan salib suci.
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, memperingati Jumat Agung, ribuan umat Katolik menyaksikan teatrikal Jalan Salib yang dibawakan orang muda Katolik Gereja Katedral Jakarta. Teatrikal dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat di Selasar Gereja Katedral Jakarta. Umat diajak merenungkan misteri sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Selain teatrikal yang diselenggarakan Jumat pagi, Gereja Katedral juga melakukan ibadat Jumat Agung yang dibagi menjadi 3 sesi. Gereja Katedral menyediakan 5.000 kursi bagi jemaat dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita ketahui bersama bahwa kondisi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana kita upaya manusia supaya bisa ikut serta dalam hal apapun juga, hal kecil apapun juga, untuk supaya kita bisa merawat bumi kita. Intinya bagaimana katedral mencoba untuk tetap selalu mendukung, mencintai wastra Nusantara kita, dan juga satu hal lagi tentang mengajak untuk daur ulang. Contohnya seperti Bukit Golgota itu menggunakan batu-batuan itu bukan membeli, tetapi mengambil dari sisa pembangunan, kemudian juga kertas-kertas dan lain halnya dan lain sebagainya. Peringatan Jumat Agung juga digelar di GPIB Immanuel Jakarta. Jemaat Kristen memperingati kisah sengsara Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini yang dilangsungkan dalam 4 sesi. GPIB Immanuel mengangkat tema kebangkitannya membarui kemanusiaan kita sebagai tema Paskah tahun ini. Melalui tema ini, jemaat diajak untuk kembali melihat pesan Paskah, bukan hanya sebatas seremoni, namun yang paling mendasar adalah kita dipulihkan dari kemanusiaan kita.
Saudara, menghayati peringatan Jumat Agung umat Katolik di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara, mengikuti prosesi jalan salib pada Jumat pagi. Prosesi jalan salib merupakan simbol dan refleksi umat dalam mengenang perjalanan dan sengsara Yesus Kristus menuju Golgota hingga wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Proses jalan salib diikuti dengan penuh hikmat dan khusyuk oleh umat Katolik. Gereja Katedral Hati Tersuci Maria akan menyelenggarakan 2 kali ibadat. Sesi pertama dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dan sesi kedua dimulai pukul 15. Saudara, hari ini merupakan peringatan Jumat Agung. Kita akan pantau jalannya peringatan Jumat Agung di 3 lokasi berbeda. Sudah bersiap 3 jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan juru kamera Ian Faris di Gereja